Yang pertama niki enten hadis yang berbunyi la yasrobanna ahadu minkum iman. Faman nasya falyastaqi. Pun nate kepiren hadis niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula aturaken sembah nuwun sampun saged hadir ing acara niki. Sampun nyempatke waktu saged teng acara niki namine program Lansia Mengaji nggih. Dan untuk program niki saged berkelanjutan, mungkin jenengan ajeng semisal mau 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali ada. Nah, kegiatan ini kados siraman rohani, kados berbagi informasi kayak seperti adab, kebiasaan kita, terus menurut agama bagaimana, menurut kesehatan seperti apa. Nah, mungkin ini kita akan membahas mengenai adab makan dan minum dengan berdiri. Mungkin menurut Islam bagaimana dan menurut kesehatan itu bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Mas Robi. Mengajak jenengan doyo untuk kembali siraman rohani terkait kita membahas apapun yang kita lakukan di setiap hari. Contoh kecilnya kados adab makan minum sambil berdiri, terus manfaat-manfaat gerakan sholat, terus jam tidur yang baik niku bagaimana. Tetapi ini mboten dibahas secara kesehatan mawon. Kita itu mewadahi para warga lansia ataupun siapapun yang berjenjang itu kita membahas terkait pandangan secara agama itu pripun dan pandangan secara kesehatan itu pripun. Nah, mungkin kita akan berdiskusi bersama. Kita bahas secara pandangan Islam. La yasrobanna ahadu minkum qa'iman fa nasya falyastaqi. Yang artinya jangan sekali-kali kalian makan dan minum sambil berdiri. Nah, niki enten lanjutannya faman nasya falyastaqi. Ketika jenengan makan dan minum sambil berdiri dan ingat hendaklah kamu memuntahkannya. Wah, berarti niki larangan apa boten? Larangan. Niki teng hadis niki dijelaskan ketika kita makan dan minum sambil berdiri dan kita ingat kita hendak memuntahkan. Nah, kok saged ngoten Mas? Dulu niku enten sebuah kisah. Sahabat Nabi riyen itu pernah memberikan makanan atau minuman kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika sahabat Nabi ini memberikan makanan dan minuman, sahabat Abu Bakar niki tanglet kepada sahabat Nabi itu. Ini makanan dari mana? Ini makanan dari jenengan yang dulu ketika belum masuk Islam. Langsung sahabat Abu Bakar ini langsung telunjuknya dimasukkan ke mulut kemudian dimuntahkan. Nah, alasannya hubungannya apa sih kalih makan dan minum sambil berdiri? Hubungannya niku memuntahkannya. Jadi hukum memuntahkan makanan niki boleh memuntahkan. Ketika jenengan ileng, oh aku kok makan dan minum sambil berdiri gitu. Nah, jenengan memuntahkan itu mboten napa-napa. Mboten napa-napa memuntahkan. Soalnya enten riwayat cerita niku. Nah, makan dan minum niku angsal berdiri napa mboten sih sebenarnya? Kinten-kinten menurut jenengan dengan adanya 2 hadis niki. Yang pertama kan enten hadis riwayat sing boten angsal makan dan minum sambil berdiri tadi. Dan niki enten melihat hadis bahwasanya sahabat Nabi niku pernah memberi minum Rasulullah air zam-zam dan Rasulullah dia minum sambil berdiri. Hadis nomor 1883 yang berbunyi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah makan dan minum sambil berdiri dan sambil duduk. Ya, berarti Rasulullah dulu pernah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Nah, kesimpulannya pripun?
kalau kesimpulan menurut para ulama, kados pripun makan dan minum sambil berdiri hukumnya halal, haram, nopo diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan, boten haram, boten makruh, boten, tapi diperbolehkan. Tapi Gusti Allah niku memberikan segala sesuatu niku yang baik-baik kan. Jadi ada pilihan, kita memilih yang mana yang baik, napa yang pripun. Pastinya kita harusnya memilih yang baik-baik. Contoh lah, makan dan minum. Nah, ini duduk yang baik itu yang disunahkan. Nah, sekarang kita masuk ke pandangan secara kesehatan. Sadurunge enten standarke napa mboten terkait pandangan kesehatan air minum yang disaring niku diolah kali ginjal niku enak ketika enten contohlah zat kimia nopo apapun yang tidak bisa diterima oleh tubuh niku saged disaring ketika kita posisi duduk. Nah, tapi beda lagi kalau kita posisinya berdiri. Sphincter niki ketika kita berdiri niki menutup. Jadi air minum yang masuk dalam saluran pencernaan niki langsung ke kandung kemih. Boten melewati saluran sphincter niki. Boten melalui penyaringan. Menuju ke saluran pencernaan niki cara Jawane niku banter. Masuk banter. Tetapi kita dalam posisi duduk niki berjalannya pelan sehingga bahasa Indonesia ini penyerapan di saluran pencernaan ini dapat optimal dan penyerapan itu saged dicerna lebih baik oleh saluran pencernaan.